Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejati atau yang mewakili, serta Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kejati dan moderator yang juga saya hormati, para jemaah sekalian yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini sebelum kita memulai kegiatan kita diminta untuk hadir di ruangan ini bersama-sama mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini membawa berkah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua yang hadir ini muslim kan? Muslim semua. Nah ya, saya khawatir kaget salah cakap kan. Lebih baik bertanya dulu, kaget melebar ke wilayah lain. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sudah entah kesekian kalinya memberikan tausiah di Kejati ini. Baik ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya. Dulu pernah juga di hotel Abadi dulu ya. Dan baru sekali ini di gedung yang baru ini, gedung yang megah, kantor yang bagus. Bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang masih ingat, ada yang sudah tidak ingat lagi. Nama saya Dr. Haji Ridwan Jalil, Wakil Ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Nah itu Pak ya, supaya kita tahu juga siapa yang pemateri hari ini. Kaget ditanya istri di rumah, siapa penceramah tadi? Entahlah. Paling tidak tahu Pak. Nah, kalau ditanya siapa, malaikat penjaga pintu surga, nah, gitu. Malaikat Ridwan, mudah ingatnya. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, selama sepanjang usia hidup kita ini, mungkin Bapak Ibu ya, saya lihat nih hampir rata-rata 40 ke atas. Udah. Keliru saya ya. Apa ada yang 17? 25 ke atasnya. Ah ya, 25 ke atas. Artinya usia kita ini ya boleh dikatakan sudah banyak kita gunakan. Kalau 25 tahun itu kita gunakan untuk beramal, alhamdulillah banyak juga kan.
Kehidupan kita yang Allah berikan mulai dari kita lahir sampai sekarang ini disebutkan Allah dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian itu, manusia dan jin, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini statement Tuhan. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin, melainkan untuk ibadah kepadaku. Itu prinsip Bapak-bapak. Nah, lalu definisi ibadah itu pengabdian kepada Allah. Tata caranya sholat, zakat, puasa, haji, bersedekah, berhubungan baik dengan tetangga, berhubungan baik dengan suami istri, dan bekerja. Jadi bekerja itu ibadah. Wa qul i'malu fasayarallah. Bekerjalah kamu, Allah akan catat kerja itu. Jadi Allah menilai kerja kita. Jadi bukan atasan saja, Allah juga menilai kerja kita. Man amila salihan min dzakari aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Barang siapa yang beramal soleh, kata amal itu bisa diterjemahkan barang siapa yang bekerja baik, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu ayatnya, laki-laki dan perempuan. Bencong tidak masuk, ya, karena bencong itu tidak jelas juga. Nah, laki-laki dan perempuan. Maka dalam Islam itu harus jelas laki-laki dan perempuan. Maka falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang thayyib. Thayyib itu apa? Baik. Kehidupan yang baik. Baik secara fisik dan baik pula secara non fisik, jasmani dan rohani. Nah, itu Bapak-bapak. Oleh karena itu dalam kita bekerja ini kita harus mencari barokah. Banyak kita ini kerja tidak berkah. Siang malam kerja keras, banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya, tidak ketik hasil, baik secara fisik maupun non fisik. Kenapa? Tidak berkah. Makin kita bekerja, makin kurang rezekinya. Muncul pertanyaan, Pak, tetangga kami sembahyang tidak, ngaji tidak, sholat sedekah tidak, ya kan? Jarang bermasyarakat, kerja pula tidak, tapi rezekinya lancar, Pak. Apa ya? Sementara kami ini rajin sembahyang, rajin sedekah, majelis taklim, pokok baiklah. Tapi seratnya rezeki kami ini. Ada apa? Itu banyak. Ini banyak pertanyaan ibu-ibu terutama di masyarakat, ya, ibu-ibu majelis taklim. Pak, kami ini rajin ke masjid, rajin majelis taklim, rezeki kami sulit. Tetangga kami itu sembahyang tidak, ngaji tidak, main korupsi wae, main riba wae, tapi rezekinya lancar-lancar wae, karirnya naik terus. Macam mana? Tuhan tak adil. Nah, ini Bapak-bapak. Sehingga akhirnya protes dengan Tuhan, mengambil kesimpulan Tuhan tidak memperhatikan kita. Nah, Bapak-bapak, saya terangkan dari perspektif agama. Jadi yang hadir hari ini, pagi ini, alhamdulillah kita dapat pencerahan. Mungkin barangkali belum ada dalam pikiran kita. Kenapa harus seperti itu?
Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu anunya tuh, pengantarnya tuh. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa itu yang mendustakan ayat kami? Orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Satu. Dua, orang-orang percaya kepada Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Dua. Dan orang-orang yang menyepelekan aturan-aturan dalam Al-Quran. Tiga. Banyak lagi yang lainnya. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi kalau orang yang menyepelekan amalan-amalan yang sudah diwajibkan, amalan-amalan yang sudah disunnahkan, itu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, kepada mereka ini yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kehinaan. Dibiarkan oleh Allah. Makin lama, makin jauh, makin sesat, makin kurang ajar. Dibiarkan oleh Allah. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa boleh jadi orang yang Allah berikan kemudahan, melimpah rezekinya, tapi kurang ajar dengan Tuhan, boleh jadi itu sengaja Allah biarkan. Tuh bapak-bapak, sengaja Allah biarkan dia lebih jauh sesatnya, lebih jauh durhakanya kepada Allah. Itu dalil Al-Quran. Logikanya bapak-bapak begini, bapak punya anak, tiap hari dia sabu itulah. Mungkin lah capek bapak ngasih tahu, nak jangan dekati sabu-sabu itu, jangan yang kau berbuat ini, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Ini untuk kepentingan kaulah. Kalau kau ingin menjadi sukses dunia dan akhirat, jangan dekati itu. Tapi tiap hari bapak marahinya, memperingatkannya, tiap hari pula dia megang itu. Bapak capek ya, mengingatkannya terus. Akhirnya apa? Bapak biarkanlah, bening kepala aku, baik, terserahlah, tebuanglah nak sikok tuh. Pak, tebuanglah. Nanti biarlah Tuhan memberikan hidayah. Tuh Pak, dibiarkan, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Maka oleh karena itu bapak-bapak, kalau kita banyak dapat rezeki, karir naik terus, badan sehat terus, tapi kita jauh dari Allah, semayang malas, sedekah malas, loke, pelit, hati-hati. Barangkali itu bukan rezeki dari Allah, bukan rahmat Allah, ya, bukan karunia Allah. Bisa jadi itu namanya istidraj dalam bahasa agama. Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Jangan mau kita dapat istidraj. Istidraj itu asal katanya darajat itu makin lama makin naik derajatnya. Nah, dalam bahasa Al-Quran dibiarkan makin lama makin kurang ajar. Gitu. Namanya
istidroja. Asal katanya daroja, istadroja yastadriju istidrojan. Itu bahasa pesantren. Jadi sengaja dibiarkan Tuhan. Ya, makin lama makin pemalas sholatnya, makin banyak rezekinya, makin pelit dia. Awas, hati-hati, barangkali itu istidraj dari Allah, pemberian Allah untuk mengulur-ulur supaya makin sesat, supaya makin celaka. Nauzubillah min zalik. Dan itu sudah Allah praktekkan, sudah Allah lakukan kepada orang-orang terdahulu. Misalnya Fir'aun misalnya. Allah berikan dia kerajaan, Allah berikan dia kemuliaan. Apakah itu karunia dari Allah? No, bukan karunia, tapi itulah istidraj. Karena dia sudah mengaku Tuhan, akhirnya Allah biarkan, makin lama makin tersesat, dan satu ketika min haitsu la ya'lamun, Allah bentak dia dengan seketika datang azab, dan barulah dia menyadari, ya Tuhan, aku percaya kepada Tuhannya Musa, baru mengakui. Nah itu Pak. Qarun juga demikian. Tadinya Qarun miskin, bapak-bapak, melarat. Nah, minta kepada Nabi Musa agar bisa didoakan, dikabulkan Allah, menjadi kaya, bisa mengelola emas, bisa mengelola hartanya dengan baik sehingga dia jadi kaya, dan kekayaannya tiada yang menyainginya. Sampai-sampai orang kalau menemukan harta dalam tanah sekarang disebut harta karun. Nah, itulah saking terkenalnya, padahal itu nama orang dahulunya. Kunci gudang hartanya saja dibawa oleh kuda. Bayangkan bapak-bapak. Nah, makin lama Qarun ini makin kurang ajar. Dimintai zakat, tidak mau bayar zakat. Ya. Makin tidak perhatian dengan agama. Ya, makin tidak mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Musa. Dibiarkan Tuhan, makin lama makin sesat. Dan ketika dia makin asik dalam kemaksiatan, makin kurang ajarnya dia, seketika Allah Subhanahu wa taala membenamkan ke dalam tanah Qarun beserta harta-hartanya, dibenamkan Allah di tanah. Barulah dia menyadari kekeliruannya. Nah, saya khawatir bapak-bapak, kalau kita sudah jauh dari Allah, banyak maksiat, makin pelit, makin banyak harta, dapat rezeki, tak ada ngasih anak yatim, tak ada ngasih adik, tak peduli dengan keluarga, ya, banyak rezeki, tak peduli. Boleh juga dipercik ya, dapat rezeki, dapat loka apa kan, bagi guru kan. Supaya tidak dikatakan istidraj. Apa Pak? Istidraj. Agak susah nyebutnya kan, tapi bahasa agama memang seperti itu. Orang dikasihkan kelebihan, kemewahan oleh Allah, tapi dia jauh dari Allah, tak mau ibadah, itu namanya istidraj. Maka jangan bapak-bapak iri hati dengan tetangga bentar-bentar ganti mobil. Wah, bentar-bentar naik pangkat jabatan, bentar-bentar ganti istri. Ada ganti istri Pak? Iya, ganti-ganti terus ya. Bentar dia lah beli kebun, bentar dia lah, nah, jalan sana jalan sini, pokoknya rezekinya ngalir. Tapi makin pelit,
ya, makin jauh dari Allah. Semayang tidak, ngaji tidak, sedekah tidak. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu iri hati. Bisa jadi itu istidraj yang Allah berikan kepada dia. Maka kita jangan mau ngikut yang seperti itu. Kalau kita dapat rezeki, jangan lupa supaya tidak dikatakan istidraj, ya kan? Berbagilah, bagi adik, kakak. Ingat guru, orang yang sudah mengajari kita dulu waktu masih SD. Ingat itu di kampung mungkin barangkali belikan gajah duduk, gajah nerukup tuh kan. Itu bapak-bapak. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang yang istidraj. Yang baik itu Allah berikan rezeki kepada kita betul-betul rahmat dari Allah. Rezeki itu berkah. Kerja kita berkah, membagi anak bini kita makan dengan rezeki yang halal. Kemudian ibadah kita makin mantap, berangkat haji, berangkat umroh, pikiran tenang, hati tenang, ya, karir naik bagus, ya. Dan tidak ada orang yang bermasalah dengan kita, tetangga kiri kanan baik, suami istri baik, kan? Wah, itu surga dunia, Pak. Tuh. Tapi apa gunanya rezeki banyak, duit banyak, dengan bini beda akur. Bayar? Neraka, Pak. Ya. Tiap hari bini meriksoi HP. Tahu bini itu, wah ini di mana nih? Siapa nih? Tiap hari meriksoi HP terus. Ya. Bapak memperjuangkan kebenarannya sendiri. Wah, itu kawan. Nah, istri tak mempertahankan dia juga. Wah, bapak mulai selingkuh. Nah, itu bapak-bapak ya. Akhirnya perang ribut. Dan anak-anak pun jadi pusing sendiri. Ayah dengan emak ribut terus. Ya. Nah, itulah bapak-bapak neraka dunia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali itu mengantar bagi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berdoa kepada Allah, kita betul-betul dapat nikmat, dapat rahmat dari kehidupan kita ini. Ya. Sebab apa? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik umurnya panjang lagi barokah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada masjid dekat rumah tu yang butuh uluran tangan gitu, bantulah. Bayar, ada rezeki lebih dikit 100-200, dapat juga bayar lampu, bayar listrik masjid itu. Insyaallah berkah. Ya Bu ya. Baik, itu dulu Pak Moderator. Mungkin barangkali kita bisa dialog atau cukup.